Hai, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas titrasi. Berikut adalah gambar alat titrasi yang terdiri dari Erlenmeyer, buret, klem, batang klem, dan wadahnya. Ada HCl di dalam labu Erlenmeyer, itu disebut titrat, dan ada NaOH di dalam buret, itu disebut titrat. Titrasi adalah penetraan asam basa yang menggunakan alat buret. Tadi sudah disebutkan, yang di bawah disebut titrat dan yang di buret disebut titrat. Jangan lupa ya, dan kita bisa menggunakan indikator yang dipilih sesuai dengan tentang pH, HCl, dan NaOH. Berikut pertanyaannya dan kita akan mencoba menjawab. pH awal titrat yang mana adalah HCl adalah pH saat NaOH berlebih, maka pH menjadi pH saat NaOH dan HCl harus bereaksi, maka dari indikator yang digunakan titrasi ini adalah mengapa menggunakan titrasi? Titrasi itu adalah metode yang dapat digunakan untuk mengukur suatu konsentrasi atau kadar. Dan mengapa harus menggunakan buret? Karena dibandingkan pipet tetes, pipet gondok, maka buret memiliki keteteran yang lebih kecil. Serta itu, di dalam buret ada keran yang dapat mengatur kecepatan untuk memberikan NaOH sebagai titrat. Serta, kita ingin mengatur kecepatan besar atau kecil. Ketika warna sudah mulai berubah di HCl, maka kita harus mengecilkan volumenya sehingga setiap tetesnya dapat terukur di dalam buret. Kemudian, dalam volume NaOH yang sudah diketahui dan volume HCl serta konsentrasinya kita juga sudah ketahui, sehingga kita bisa tahu konsentrasi NaOH atau HCl. Mari kita coba jawab. pH awal titrasi yang HCl adalah asam, benar. Kalau NaOH berlebih di dalam Erlenmeyer, maka Erlenmeyer menjadi oke, benar sekali. Dan saat NaOH dan HCl tepat bereaksi, titrat dan titrat bereaksi, tetra. Indikator yang digunakan untuk titrasi ini adalah apa ya? Nah, untuk mencapai titik akhir titrasi, maka kita menggunakan phenolphthalein, walaupun kita tidak dapat menggunakan untuk titik hexalen. Sekarang kita coba nomor 2 ya, dengan kondisi yang berbeda. Memiliki alat yang sama, yaitu buret. Namun, buret di sini memiliki alat yang berbeda. Mengapa? Karena di situ ada controller di mana kita bisa mengatur sejumlah volume untuk ditambahkan. Dan begitu juga keadaannya cukup berbeda. Di mana ketika ditambahkan sampel warna yang basah, maka indikatornya berwarna merah. Serta di dalam buret adalah sampel yang bersifat asam. Bagaimana jika titrasi ini digunakan berbeda dengan contoh soal sebelumnya? Apakah pH yang dihasilkan akan sama? Mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. Indikator merah, maka kita bisa tahu itu phenol merah. Saat basah ditambahkan menjadi merah. Skala pH untuk phenol merah apa ya? Kita bisa mencarinya di Google. pH saat sebelum dipikirkan titrat yang mana asam, maka adalah pH pada saat titrat berlebih, maka menjadi apa? pH pada saat titrat dan titrat habis bereaksi adalah di mana asid dan basa, asam dan basa tepat habis bereaksi. Jangan lupa, asam dan basa tepat habis bereaksi, maka pH-nya menjadi apa? Larutan asam yang tepat digunakan untuk titrasi titik-titik. Ada begitu banyak asam yang ada di dalam dunia ini. Tapi di dalam soal adalah asam kuat. Lebih spesifik ya, ada asam kuat, ada H2SO4, ada HCl, ada HNO3, dan begitu banyak lainnya. Kamu bisa pilih salah satunya. Begitu juga larutan basa yang tepat. Dengan basa lemah. Basa lemah itu apa ya? Nah, yang paling terkenal apa ya yang biasa digunakan untuk percobaan titrasi? Mari sekarang kita coba jawab. Oke, kamu sudah cari di Google skala pH untuk phenol merah adalah?
Ya, benar. pH-nya 0,4 sampai 8,0. Oh, berarti basa lemah sampai nanti asam. Oke, ketika titrannya sebelum diberikan, maka basah karena sampel awal adalah basah. Bagaimana saat asamnya berlebih? Oke, benar sekali, pH menjadi asam. Dan saat asam dan basah tepat harus bereaksi. Wow, kamu keren sekali. Larutan asam yang tepat yang digunakan untuk titrasi. Saya bisa tebak, kamu gunakan apa? Pasti HCl kan? Ini sering sekali kita gunakan. Begitu juga larutan basa yang sering kita gunakan dan dapat mudah untuk ditemukan adalah NH3 atau kita kenal sebagai amonia. Di dalam titrasi, kita tidak hanya mendapatkan volume atau konsentrasi yang diinginkan, tetapi kita bisa juga mencari titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Oh ya, titik akhir titrasi kita dapatkan dari metode titrasi, sedangkan titik ekivalen kita bisa dapatkan dari gambar kurva. Bagaimana ya mendapatkan kurvanya? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kurva dari data-data berikut. Berikut ada banyak data, di mana ada kurang lebih 16 data. Ini seperti sumbu koordinat X dan Y. Volume KOH yang ditambahkan untuk titrasi asam dengan basa, maka volume KOH-nya akan menjadi sumbu X, serta pH akan menjadi sumbu Y. Oh iya, tahu dari mana ya pH-nya bisa berubah-berubah dengan sedemikian detailnya? Kita akan memakai pH meter. Kamu juga bisa menghitungnya loh. Nah, data-data yang tadi kita masukkan ke dalam Excel. Kita akan coba insert full, kemudian kita akan coba untuk membuat insert datanya. Jangan lupa kita letakkan judul terlebih dahulu ya. Judulnya adalah kurva titrasi asam basa, di mana akan ada penambahan asam dan perubahan pH seiring dengan penambahan basanya. Nah, pH-nya akan menjadi sumbu Y. Kemudian kita oke kan? Nah, sumbu X-nya adalah berapa banyak volume KOH yang ditambahkan. Itu akan menjadi sumbu Y. Oh ya, ini akan menjadi kurva kita yang pertama. Oh ya, kamu bisa memperindahnya dengan membuatnya lebih besar serta memindahkan judulnya. Nah, dari sini, dari kurva, kamu juga bisa mendapatkan titik ekivalennya. Hanya nanti akan dibahas lebih lanjut lagi, tapi tidak di dalam video ini ya. Nah, mari kita coba lihat bagaimana kalau kita diberikan kurva yang sudah jadi. Apakah kita bisa menebaknya? Kamu lihat di ujung sebelah di bawah ada 0. 0 itu adalah pH di bawah 7, yaitu asam. Asam kuat ya, biasanya yang bisa menggunakan 0. Dan ada pH 14 seperti Y terakhirnya, maka basa kuat. Jadi, kurva titrasinya adalah kurva asam kuat ditambah dengan basa kuat. Bagaimana dengan kurva yang lain? Kamu lihat, ada pH awal 3 dan pH akhir adalah kurang lebih 12 sampai 14. Oke, pH 3 adalah asam lemah biasanya pada umumnya, dan pH 12 sampai 14 adalah pH basa kuat. Jadi, kurvanya adalah asam lemah dengan basa kuat. Yeay, kita benar. Oke, sekarang kurva terakhir ya. Kamu lihat, pH awalnya adalah pH 11. Oh ya, 11 itu apa ya? Oke, kamu benar, basa lemah. Dan pH terakhir adalah 2 sampai 0. Berarti basa kuat. Jadi, kurvanya adalah kurva titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Yeay, lagi-lagi kamu benar. Oke, sekarang kita review apa itu titrasi. Titrasi adalah suatu metode di mana dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi atau kadar suatu sampel. Contoh, kita bisa mengukur apakah benar kalau suatu sampel asam cuka benar-benar 25% sesuai dengan di botol. Yang kedua, siapa saja yang bisa menggunakan titrasi? Tentunya tidak sembarangan orang ya. Ini adalah orang-orang yang sudah pernah berlatih di dalam laboratorium. Oke, jadi hanya di dalam laboratorium. Dan kapan? Ketika kita memerlukan dan jika ada sampel yang memang butuh diteliti.
Kemudian bagaimana menggunakan literasi kita sudah pelajari sebelumnya ya. Dan mengapa harus literasi? Karena dengan metode literasi cukup detail dibandingkan menggunakan buku. Terima kasih, salam sejahtera.